Kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris merasa heran lantaran ayah Eki enggan muncul dan berkomunikasi dengan dirinya. Kakak Vina juga mengungkap kecurigaannya. Pasalnya, Eki sama-sama menjadi korban dalam kasus ini. Hotman menyebut ayah Eki, Ibtu Rudiana, merupakan saksi penting. Sebagai anggota kepolisian, Ibtu Rudi diyakini memiliki banyak informasi. Namun, ia menyayangkan sikapnya yang enggan bersuara. Diakui Hotman, pihaknya sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ibtu Rudiana, namun tidak mendapat respon. Ia lantas mempertanyakan alasan ayah Eki enggan bersuara dan seolah menghilang. Kecurigaan serupa juga diungkapkan kakak Vina, Marliana. Menurut Marliana, keluarga Eki sulit dijangkau baik melalui pertemuan langsung ataupun telepon seluler. Padahal ayah Eki sendiri menjabat sebagai anggota kepolisian. Hal itu diungkapkan oleh Marliana di rumahnya di Kampung Samadikun, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 5 Juni 2024. Diakui kakak Vina, terakhir kali mereka berkomunikasi adalah selepas sidang pada tahun 2017 yang lalu. Seorang mantan narapidana Abi Budi Permadi usia 54 tahun mendadak muncul dan membongkar curhatan para terpidana kasus Vina Cirebon. Menurut pria yang pernah mendekam di lapas kelas 1 Cirebon itu, kasus Vina penuh dengan manipulasi. Ia pun mengungkapkan alasan 8 terpidana kasus Vina berbohong saat memberikan kesaksiannya dalam kasus tersebut. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan Abi di rumahnya di Kelurahan Pulasaran, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam keterangannya, Abi mengaku bertemu dengan para terpidana kasus Vina saat ditugasi menjadi tamping masjid di dalam lapas. Ia mengatakan saat itu ia dicurhati oleh seorang terpidana dalam kasus Vina bahwa ia bukan pembunuh sebenarnya. Namun terpidana tersebut terpaksa berbohong sebagai pelaku dan mengakui apa yang tidak mereka lakukan karena mendapatkan kekerasan dari petugas Polres dan Polda. Mereka kesakitan dan tidak tahan karena disetrum dan dipukuli oleh petugas. Abi pun mempertanyakan peran pengacara dalam kasus Vina yang menurutnya tidak memberikan pembelaan yang seharusnya. Abi menilai proses hukum yang dijalani para terpidana penuh dengan manipulasi dan ketidakbenaran. Diketahui pernyataan Abi ini sesuai dengan pernyataan Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang telah bebas beberapa waktu lalu. Pembina XTC Kabupaten Cirebon, Doci tak yakin kalau Pegi Setiawan merupakan otak pembunuhan Vina dan Eki. Bukan tanpa sebab, Doci mengatakan kalau sosok Pegi jauh dari geng motor. Bahkan menurut dia, sosok Pegi menurut teman dekatnya tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Doci pun meragukan jika Pegi Setiawan melakukan penganiayaan bahkan pemerkosaan terhadap Vina. Karena menurut Doci, beberapa teman dekat Pegi mengatakan kalau tersangka pembunuh Vina itu berkepribadian seperti wanita. Kalau penilaian saya pribadi, dia jauh dari geng motor, yang saya tahu dia jakmania, kata Doci dikutip dari YouTube Jejak Backpacker, Rabu, 5 Juni 2024. Rupanya Doci juga melakukan pencarian informasi terkait kasus Vina dan Eki. Sebab, Eki diketahui merupakan anggotanya di XTC Kabupaten Cirebon. Diakui Doci, sesaat setelah kejadian, anggota XTC memang tidak melakukan pergerakan sama sekali. Kalau dibilang ada keinginan serang balik sih yang pasti ada, cuma kan anak-anak tahu pelakunya siapa, kalau mau bales dendamnya gimana, soalnya udah campur geng motor, jelasnya. Doci pun meyakini kalau Pegi Setiawan yang ditangkap itu bukan pelaku utama. Teman-teman deket dia bilang, gak mungkin si Pegi. Dia maaf ya orangnya kecewek-cewekan gitu, ungkap Doci lagi. Sehingga Doci pun tak yakin kalau Pegi adalah pelakunya. Marliana, kakak kandung Vina, mengaku bingung dengan banyaknya saksi yang bermunculan dalam kasus adiknya, mulai dari Mel, Aep, dan Liga Akbar. Vina merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan anggota geng motor di Cirebon pada 27 Agustus 2016. Vina meninggal dunia bersama kekasihnya, Eki. Kedua jenazah mereka ditemukan di Jembatan Talun, seperti mengalami kecelakaan tunggal. Pihak keluarga, kata Marliana, mengaku tidak ada yang kenal dengan semua saksi yang diperiksa polisi, baik itu yang mengaku-ngaku sebagai teman Vina ataupun teman Eki. Keluarga pun, kata dia, dibuat bingung dengan banyaknya saksi yang terus bermunculan dalam kasus Vina dan Eki.
Padahal, pihak keluarga kesulitan mencari saksi pada 2016. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza, mengatakan, pihaknya akan berkomentar dengan keluarga Eki untuk membantu pihak kepolisian mengungkap kasus ini. Dalam kasus kematian Vina dan Eki, sebanyak 8 orang telah dijebloskan ke penjara. 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 lagi 8 tahun. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan di Kopo, Bandung, Selasa, 21 Mei 2024. Peggy disebut sebagai satu di antara 3 buron kasus Vina Cirebon. Bahkan saat menetapkan sebagai tersangka, polisi menyebut Peggy sebagai otak kejadian. Namun, banyak saksi mengungkap, Peggy di Bandung saat Vina dan Eki dianiaya hingga meninggal dunia. Seorang mantan narapidana Abi Budi Permadi usia 54 tahun mendadak muncul dan membongkar curhatan para terpidana kasus Vina Cirebon. Menurut pria yang pernah mendekam di lapas kelas 1 Cirebon itu, kasus Vina penuh dengan manipulasi. Ia pun mengungkapkan alasan 8 terpidana kasus Vina berbohong saat memberikan kesaksiannya dalam kasus tersebut. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan Abi di rumahnya di Kelurahan Pulasaran, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam keterangannya, Abi mengaku bertemu dengan para terpidana kasus Vina saat ditugasi menjadi tamping masjid di dalam lapas. Ia mengatakan saat itu ia dicurhati oleh seorang terpidana dalam kasus Vina bahwa ia bukan pembunuh sebenarnya. Namun terpidana tersebut terpaksa berbohong sebagai pelaku dan mengakui apa yang tidak mereka lakukan karena mendapatkan kekerasan dari petugas Polres dan Polda. Mereka kesakitan dan tidak tahan karena disetrum dan dipukuli oleh petugas. Abi pun mempertanyakan peran pengacara dalam kasus Vina yang menurutnya tidak memberikan pembelaan yang seharusnya. Abi menilai proses hukum yang dijalani para terpidana penuh dengan manipulasi dan ketidakbenaran. Diketahui pernyataan Abi ini sesuai dengan pernyataan Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang telah bebas beberapa waktu lalu. Kesaksian mengejutkan diungkapkan seorang mantan narapidana yang pernah ditahan di Cirebon. Dia adalah Abi Budi Permadi, 54 tahun. Abi Budi Permadi adalah eks-narapidana yang pernah menghuni lapas kelas I Cirebon. Abi sendiri menjalani masa tahanan selama 5 tahun, yaitu pada 2014 hingga 2019. Selama ditahan di lapas Cirebon, Abi ternyata berinteraksi dengan para terpidana kasus Vina Cirebon atau kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita. Selama itu pula Abi mendengar curhatan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon. Pengakuan Abi ini diungkapkan ketika dikunjungi Tribun Jabar di kediamannya di Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekiringan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia mengaku bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon tersebut sering curhat ke dirinya mengenai kasus yang menimpa mereka. Pria ini mengatakan begitu dekat dengan mereka karena dirinya saat menjalani tahanan ditugaskan menjadi tamping masjid di lapas kelas 1 Cirebon. Para terpidana itu masuk tahun 2017, kalau enggak salah, kata Abi. Karena tugasnya, para napi baru kala itu pasti ketemu saya untuk memotivasikan hidup agar survival selama di dalam penjara dan memberikan pengarahan-pengarahan bahwasannya berada di dalam penjara itu harus berbuat baik dan benar. Jangan sampai memunculkan permasalahan baru, ujar Abi. Dari situlah Abi mendapatkan keluh kesah ke-7 arah terpidana tersebut. Mereka acap kali curhat ke Abi, karena seringnya curhat tersebut Abi tahu betul perilaku mereka. Mereka tidak pernah membuat masalah baru, tidak neko-neko. Mereka orang baik, tidak ada yang mencerminkan bahwa mereka radikal atau kelompok bermotor, ujar Abi, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Para terpidana tersebut kepada Abi mengaku bekerja sebagai kuli bangunan dan beberapa di antaranya bekerja di toko sebelum ditangkap. Abi juga sempat menanyakan ke beberapa temannya yang pernah jadi anggota geng motor, kepada Abi mereka mengaku tidak mengenal para terpidana tersebut. Ditambah lagi, semalam saya bertemu dengan ketua geng motor dan menceritakan bahwasanya anggotanya yang sedang berada di dalam sel lapas kelas 1 Cirebon tidak mengenal para terpidana ini, kan miris. Idealnya kalau satu geng, mereka saling kenal dan rengga logis kalau satu geng satu kampung rumahnya, ucapnya. Ia mengenang dalam sebuah perbincangan dengan terpidana kasus Vina, mengaku bukan pembunuh. Ada napi kasus Vina itu, dia curhat ke saya, ngobrol, bahwa dia itu bukan pembunuhnya. Mereka yang 7 orang, saya tanya,
"Loh, kenapa kalian bukan pelakunya tapi ada di sini?" ucapnya. Keada Abi saat itu para terpidana mengaku bahwa mereka mendapat perlakuan kekerasan oleh petugas di Polres maupun di Polda agar mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Mereka bilang, "Waktu proses BAP saya digulung habis." Artinya, mereka ini mendapat perlakuan kekerasan oleh petugas di Polres maupun di Polda untuk mengakui apa yang mereka tidak lakukan. Itu kan lucu, jelas dia. Pengakuannya, kata Abi, mereka takut jika harus berbicara sebenarnya. Abi mengatakan, pertemuan intens dengan napi Vina Cirebon berlangsung 2 tahun hingga sebelum Abi bebas. Abi juga mempertanyakan peran pengacara dalam kasus ini, yang menurutnya tidak memberikan pembelaan yang seharusnya. Yang lucunya lagi, kenapa pengacara tidak membela Anda? Itu kan bagian dari pengacara tidak ada pembelaan, pengacara membaca normatif sesuai BAP, ujarnya. Ia menilai proses hukum yang dijalani para terpidana penuh dengan manipulasi dan ketidakbenaran. Jadi terkesan polisi ini salah tangkap, sangat ironis kalau polisi ini salah tangkap. Pengakuan itu dari terpidana Sudirman. Sudirman itu mengatakan tidak melakukan itu. Tapi saya takut, badan saya sakit, disetrum, dipukuli sama petugas, suruh mengakui apa yang tidak mereka lakukan, ucap Abi. Seperti diketahui, cerita yang disampaikan Abi sinkron dengan pernyataan Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang telah bebas beberapa waktu lalu. Saka mengaku sempat mengalami kekerasan fisik untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Foto para terpidana dalam keadaan babak belur juga sempat beredar di media sosial, di mana memperkuat bahwasannya para terpidana mendapatkan perlakuan tak mengenakan selama berada di tahanan.